tadi malam pertandingan di partai terakhir, beberapa tim bermain ngotot, bermain lepas, menikmati laga terakhirnya, the last dance mereka, tarian terakhir mereka. Semoga Sassuolo juga demikian, memberikan kesulitan bagi Milan. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Jerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Jangan sampai terlewat pertandingan nanti malam, the last dance for this season. Bahkan bukan hanya untuk musim ini ya, bagi beberapa pemain ini akan menjadi partai terakhirnya untuk Inter. Karena kalau menurut Sky Sport nih ya, daftar starting line up-nya, prediksinya, di lini depan ada Dzeko dan Lautaro Martinez. Ini mah gua 99,9% yakin ini the last dance banget nih. Musim depan tidak akan ada duet Martinez-Dzeko. Salah satunya mungkin akan dijual untuk ada slot gaji, karena kita belum setajir itu. Perisic juga masih belum pasti untuk perpanjangan kontrak, walaupun Inzaghi berharap banget dia perpanjang. Sementara Dumfries dan De Vrij, kita melihat potensi apakah ada penjualan yang mendapatkan keuntungan besar. Kalau itu sangat menguntungkan, sudah pasti antara Dumfries dan De Vrij yang akan dijual. Intinya nanti malam itu ada menjadi partai perpisahan bagi banyak sekali pemain. Ada Ranocchia, ada Vidal, ada Alexis Sanchez, ada Vecino yang kabarnya sudah menyetujui kontrak dengan Lazio 2 tahun, dia akan kembali ke Sarri. Kalau sampai menit 75 kita sudah selisih 2 atau 3 gol. Kemudian Milan juga sudah selisih 2 atau 3 gol. Menurut gua Inzaghi akan masukin Ranocchia, Vidal dan Alexis sebagai perpisahan. Di pertandingan nanti malam sudah pasti tidak ada Gagliardini. Dia cedera, dia disimpan untuk dijadikan alasan bahwa kita nggak Scudetto karena di partai akhir nggak ada Gagliardini. Yang pasti teman-teman tetap semangat. Kita senang bareng-bareng, kita diejek oleh Milanisti bareng-bareng. Gue yakin nanti malam bakal banyak yang anak Milan yang bergabung untuk mengacau di live chat. It's okay, selama tidak sara, tidak body shaming, aman. Silahkan bergabung untuk ngobrol di Zoom, di live YouTube, GoPlay. Gue akan live seperti biasa, dan di 15 menit terakhir gue akan menghubungi teman-teman Milanisti. Ada di Milanisti Garis Keras, gue akan IG live. Kemudian gue juga dengan beberapa teman yang nobar di Jakarta. Gue udah minta, Zoom dong, live, gue pengen lihat suasana keriuhan di sana. Gak apa-apa, kita menjadi fans yang berjiwa besar. Tapi yang terlebih lagi teman-teman, walaupun peluang kecil di sepak bola masih bisa terjadi. Karena tadi malam pertandingan sangat-sangat menarik. Juventus kalah dari Fiorentina. Fiorentina tampil luar biasa. Kemudian Lazio Verona juga seri. Sayangnya kenapa waktu lawan Milan mereka semua melempem. Dan Atalanta kalah melawan Empoli. Ini menjadi akhir era Gasperini karena Atalanta gak lolos Eropa. Berarti 7 tim teratas Serie A kali ini dikuasai The Magnificent Seven. 7 tim yang di era 90-an selalu menguasai. Untuk peringkat 1 dan 2, Inter dan Milan masih belum pasti, tapi 3-nya Napoli, 4-nya Juventus, 5-nya Lazio, 6 rumah, 7 Fiorentina mewakili ke Conference League. Semoga ini menjadi pertanda baik bagi Serie A yang akan kembali kompetitif seperti di era 90-an. Kembali lagi tadi malam pertandingan di partai terakhir, beberapa tim bermain ngotot, bermain lepas, menikmati laga terakhirnya, the last dance mereka, tarian terakhir mereka. Semoga Sassuolo juga demikian, memberikan kesulitan bagi Milan. Jangan sampai kayak Lazio, kayak Fiorentina, Verona yang mainnya jelek banget waktu lawan Milan. Dan gue juga jadi khawatir Sampdoria akan sangat ngotot, walaupun mereka akan tanpa Sensi, tanpa Ekdal. Sementara Candreva kemarin mencetak 2 assist. Candreva luar biasa. Candreva juga akan pembuktian sih bahwa Inter syukurin lo ngelepas gue jadi nggak Scudetto deh lo. Akan sangat menyakitkan ketika Milan ternyata seri atau kalah, kitanya juga nggak menang. Semoga nggak begini ya. Oke teman-teman, gue bacain ini deh berita-berita Serie A seperti biasa. Di Gazzetta dello Sport udah gambarnya Tonali lebih besar nih dibandingin Lautaro. Scudetto in 90 menit gitu ya. Scudetto akan ditentukan dalam 90 menit. Terakhir sekali Milan and Inter and entire season. This is the final match. Jadi ini benar-benar partai finalnya. Dan ini disebutnya sebagai the longest derby in history. Ini adalah derby terpanjang dalam sejarah. Penentuan antara siapa yang lebih baik antara Milan dan Inter ditentukan di menit 90. Partai terakhir, giornata terakhir. Belum lagi kita ketemu di semifinal Coppa. Jadi benar-benar ini disebut derby terbaik dalam derby terpanjang dalam sejarah
sepak bola Serie A. Jadi kita patut bersyukur kita menjadi saksi perseteruan sengit di Serie A antara Milan dan Inter. Kemudian all of Pioli pride, jadi semua sekarang fokus ke harga diri Pioli. Let's finish the job katanya. Kemudian Inzaghi di Gazeta justru beritanya tentang Perisic. Come on Perisic, renew katanya begitu. Kemudian di Corriere dello Sport dikatakan bahwa everything now, jadi semuanya ditentukan sekarang. First the title is decided. Pertama tentang siapa yang Scudetto akan ditentukan terlebih dahulu. Setelah itu partai siapa yang menuju ke Serie B. Jadi nanti malam jam 11 waktu Indonesia bagian Barat penentuannya lebih ke Scudetto dulu. Habis itu partai penentuan derby. Milan need a point against Sassuolo. Milan hanya butuh 1 poin melawan Sassuolo. Sementara Inter terus berharap Milan kepleset. Sementara di zona Degra Salernitana akan menghadapi Udinese. Dan Cagliari akan menghadapi tim yang sudah pasti Degra, Venezia. San Siro sold out, padahal Scudetto-nya paling besar kemungkinan di Milan, di Mapei. Kemudian Fiorentina berselebrasi di partai terakhir mendapatkan Conference League. They beat Juventus 2-0, parah sih Juventus sih. Kemudian crazy PSG, Mbappe stay. Jadi di Corriere dello Sport juga menyelipkan berita tentang Mbappe yang sudah menyatakan resmi tidak jadi bergabung ke Real Madrid. Kasihan buat Madrid ya. Di Tuttosport dibilang I will take Chiellini and change the football. Gravina to Tuttosport, the Juve captain will become a great director. Ini siapa ya Gravina ya? Mungkin ini kalau dari gambar-gambarnya sih kayaknya Chiellini pingin ditarik jadi manajemen Liga Serie A kali ya, Liga Italia kali ya, untuk pembenahan tim nasional juga. Makanya ada isu pengurangan jumlah pemain asing untuk nambah pemain muda. Padahal mah pemain muda Italia bagus-bagus aja, yang jelek tuh liganya. Buktinya timnas Italia bisa juara Eropa walaupun gagal di Piala Dunia. Cuma Chiesa nambah kok pemain-pemain muda Italia, pelatih juga tumbuh berkembang. Kayaknya yang jelek tuh liganya bukan pembinaannya. Kemudian Juve turn the page with Pogba dan Di Maria. Juve ingin kembali berebut Scudetto dengan merekrut Pogba dan Di Maria. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak atas kebersamaannya selama ini, atas keseruannya. Belum berakhir ya, konten gue sih akan tetap lanjut. Tetapi untuk musim ini gue ingin berterima kasih. Kita seru-seru bareng-bareng. Mungkin gue akan buat kompilasi Zoom kita tuh. Ada yang saat-saat lesu, saat-saat seneng. Nanti malam kita bertemu, kita ngobrol di Zoom. Gue akan live mulai dari 10:30. Kita hadapi bersama, masih ada peluang. Sampai ketemu untuk cerewetan live nanti malam. Dan di cerewetan berikutnya. Bye-bye, Forza Inter. Cerewet